Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fiki, NIM B2406337. Saya adalah mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, program studi S1 Kebidanan kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kekuasaan, politik, dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Sebagai tugas pada mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan, dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Materi pertama yang akan kita bahas adalah dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan. Di mana definisi gender adalah konsep sosial yang berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan, dan tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan. Gender juga mencakup perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang. Adapun bentuk ketidaksetaraan gender yang pertama ada marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu gender dalam lingkungan sosial yang membuat aksesnya terhadap suatu hal menjadi terbatasi. Yang kedua, subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Ketiga, stereotip, yaitu pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Lalu yang keempat, kekerasan adalah tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Lalu yang terakhir ada beban ganda, yaitu beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Kemudian materi kedua adalah peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan kesehatan. Di mana istilah advokasi mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan. Adapun tujuan advokasi yaitu adanya pemahaman atau kesadaran terhadap masalah kesehatan, adanya ketertarikan dalam menyelesaikan masalah kesehatan, adanya kemauan atau kepedulian menyelesaikan masalah kesehatan dengan memberikan alternatif solusi, adanya tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah kesehatan, adanya tindak lanjut kegiatan, adanya komitmen dan dukungan dari kebijakan pemerintah, sumber daya dan keikutsertaan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian peran bidan sebagai advokator. Pertama, advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kedua, advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. Lalu ketiga, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Materi ketiga adalah politik dalam asuhan kebidanan. Politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem dalam ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Politik dalam asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas batasan kebidanan dan perempuan melalui keterlibatan politik. Hubungan politik dan kesehatan. Hubungan antara politik dan kesehatan atau politik kesehatan merupakan kebijakan negara di bidang kesehatan yang merupakan kebijakan publik yang didasari hak fundamental, yaitu sehat yang merupakan hak warga negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara wajib untuk menyediakannya. Adapun manfaat politik dalam kesehatan. Pertama, menciptakan sistem kesehatan yang adil. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih luas, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, adanya kolaborasi pemerintahan, tenaga medis, dan masyarakat. Politik kesehatan memiliki peranan penting dalam menciptakan akses yang merata dan adil terhadap pelayanan kesehatan, merumuskan kebijakan yang mendukung upaya kesejahteraan masyarakat, dan menghadapi tantangan dalam mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Kemudian contoh pengaruh politik terhadap kesehatan.
Pertama, terhadap anggaran kesehatan. Anggaran untuk kesehatan rakyat mendapatkan porsi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, terhadap program kesehatan gratis. Berdasarkan kemampuan sumber daya dan permasalahan bidang kesehatan, maka pencapaian program sebagai berikut. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program lingkungan sehat, program upaya kesehatan masyarakat, program upaya kesehatan perorangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.